Firda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah Allah sehingga kita masih dapat berkumpul menyambung silaturahim sekalipun bertemu dalam suasana yang tidak bertatap muka, tapi mudah-mudahan tidak akan mengurangi rasa hubungan silaturahim kita satu dengan yang lain. Dan doa dan harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi, meridhai kegiatan yang insyaallah telah kita lakukan pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tersampaikan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin nambah bertanya ke Ibu moderator. Jika ini jurusan matematika ya Ibu? Prodi apa jurusan Ibu? Oh jurusan, oh iya. Jurusan. Jadi ini baru pertama saya ngisi kegiatan di tempat Bapak dan Ibu. Jadi mohon maaf dari awal belum ada kata penghormatan karena mangsang belum tahu ini dengan siapa. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Ketua jurusan atau prodi matematika dan Bapak dan Ibu yang hadir pada kajian Zoom pada pagi hari yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun takziah kita pada pagi hari ini berkenaan dengan pertama tentu berangkat dari pengertian takziah itu Bapak dan Ibu. Karena memang kebanyakan kita, bahkan umat Islam salah mengartikan makna takziah itu. Takziah itu sebenarnya bukanlah berbelasungkawa atau bukanlah sekedar mengunjungi orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Tapi takziah itu secara bahasa berasal dari kata izza, ya'izzu izzatan, ta'ziyatan. Takziah itu sebenarnya Bapak dan Ibu itu berasal dari bahasa Arab. Izza, ya'izzu,
izzatan ta'ziyatan. Yang maknanya adalah terangkat atau memberikan dorongan atau meninggikan sesuatu. Nah, ketika izzah atau ya'izzu izzatan diberikan kata ta disebut dengan ta'ziyah, maka maknanya adalah mengangkat atau memberikan pendorongan, memberikan motivasi kepada orang yang sedang ditimpa musibah. Maka dalam hal ini makna takziah yang pertama itu adalah mengangkat amalan-amalan orang yang sudah meninggal dunia. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertakziah ke rumah keluarga kita yang sedang ditimpa musibah, maka yang pertama yang mesti kita lakukan adalah mengangkat atau menyebut semua kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang yang telah meninggal dunia. Maka dalam hal ini salah seorang dari orang tua saudara kita, ibu dari saudara kita, terdahulu meninggalkan kita. Maka dalam kegiatan takziah itu mesti mengangkat dan menyebut semua kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh almarhum. Agar setiap kebaikan-kebaikan yang kita sebutkan itu mengalir pahalanya kepada almarhumah itu. Maka dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyebutkan ketika engkau berada pada majelis di mana di situ ada kematian, maka sebutlah semua kebaikan-kebaikannya. Dan ketika engkau menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia, maka pahala kebaikan itu akan mengalir kepada orang yang telah meninggal dunia itu. Ini makna takziah yang pertama. Jadi jangan kita menyebutkan keburukan-keburukannya dengan alasan apapun, tapi banyaklah menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia itu, agar semua kebaikan-kebaikan itu dapat mengalir kepadanya. Karena Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada kadang-kadang yang Allah takdirkan seseorang itu ketika dia masih hidup sering diguncingkan orang karena perbuatan buruknya. Bahkan kadang sampai mati pun diguncingkan oleh orang. Nah, si anu tuh lama meninggalnya. Alhamdulillah lama meninggalnya. Idi dulunya menyaso saya. Nah, meninggalnya kini menyaso aja. Artinya apa? Ketika dia hidup memberikan fitnah dan sampai mati pun memberikan fitnah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita agar kita terhindar dari fitnah itu. Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini satu doa yang sering dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari azab kubur, dari azab api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan fitnah kematian dan fitnah masihid dajjal. Artinya apa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Agar ketika hidup kita keburukan-keburukan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita meninggal dunia pun Allah yang tutup semua keburukan kita. Sehingga yang nampak oleh orang itu adalah bukan keburukan tapi kebaikan. Maka ketika yang nampak itu adalah kebaikan, maka orang akan sering dan sering menyebut kebaikan-kebaikan kita. Makanya doa ini menjadi doa pamungkas bagi sebagian ulama agar dia terhindar dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini makna takziah yang pertama. Maka kalau ada kematian, maka seringlah menyebut-nyebut dan mengingat-ingat kebaikan-kebaikan apa yang telah dilakukan oleh orang yang telah meninggal dunia. Tentu dalam hal ini adalah ibunda atau orang tua dari saudara kita. Maka sebutlah semua, ingatlah semua kebaikan-kebaikannya agar pahala kebaikan itu selalu mengalir kepadanya. Yang kedua, makna takziah yang kedua adalah memberikan semangat, memberikan dorongan kepada orang yang ditinggalkan, kepada keluarga yang diberikan musibah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu sesuatu yang ringan di lisan, ringan untuk diucapkan, tapi berat dalam perbuatan. Ketika saudara kita yang tertimpa musibah,
ringan lidah kita, sabar ya, yang sabar ya, itu bahasa yang ringan di lidah, ringan untuk diucapkan, tapi sesungguhnya berat ketika kita merasakan, itu berat. Makanya Rasul menyebutkan dalam banyak hadis itu, sabar itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang sabar itu hanyalah orang-orang yang selalu kalbunya bersama Allah. Orang-orang yang merasa bersama Allah, mereka lah yang akan bisa bersabar. Tapi orang-orang yang tidak bersama Allah, yang tidak merasa dia sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan merasakan kesabaran itu. Sebegitu beratnya kaum muslimin rahimakumullah tentang kesabaran itu. Tapi sungguh pun demikian. Maka oleh karena itu, Bapak dan Ibu rahmati Allah, ketika saudara-saudara kita ditimpa musibah, maka ada kewajiban bagi seorang mukmin itu. Maka dalam hadis Rasulullah SAW ada 6 kewajiban muslim di atas muslim yang lain. Satu di antaranya adalah ketika ada kematian, maka dia mengunjunginya, mengantarkannya, memberikan dia semangat. Keluarga yang tinggalkan itu karena dia sedang ditimpa oleh musibah. Nah, justru ini juga yang disampaikan Rasulullah SAW ketika ada orang yang ditimpa musibah, maka jangan sampai memberatkan keluarga itu. Maka ketika Ibnu Abbas ditimpa oleh musibah, maka Rasul memberikan peringatan kepada sahabat-sahabat yang lain agar keluarga Ibnu Abbas itu diberikan makan, diberikan kelapangan ketika itu. Nah, ini juga yang oleh sebagian ulama kita yang kadang-kadang gitu menganggap bahwa tidak haram hukumnya makan-makan atau minum-minum di rumah ahlul musibah karena akan bisa memberatkannya kan gitu. Nah, yang sunnahnya adalah ketika kita datang mengunjungi orang yang sedang ditimpa musibah, jangan beratkan mereka. Kalaupun kita tidak mampu mengurangi beban mereka, tapi jangan sampai memberatkan mereka. Nah, harusnya kalau datang ke rumah ahlul musibah itu jangan sampai ahlul musibah lo yang menghidangkan awak makanan. Dan sampai ahlul musibah pula yang sibuk-sibuk menghidangkan makanan dan minuman dan sebagainya, repot dia. Padahal dia sedang ditimpa musibah. Nah, sunnahnya adalah kita yang datang karena kedatangan kita itulah memberikan motivasi terhadap mereka, menghibur mereka. Maka kita yang harus memberikan kepada mereka. Kita yang harus memberikan kepada mereka. Maka kalau datang ke rumah ahlul musibah itu, maka bawalah sesuatu yang bisa membuat mereka bahagia, yang bisa membuat mereka senang dan sebagainya. Ini kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan makna takziah itu. Maka mudah-mudahan saja Bapak dan Ibu, takziah yang kita lakukan pada pagi hari ini memberikan penawar, memberikan kesejukan, memberikan kedamaian dalam diri keluarga yang sedang ditimpa musibah beberapa hari yang lalu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk kita, ini kan untuk ahlul musibah dan untuk orang yang telah meninggal dunia, almarhum. Nah, bagaimana dengan kita? Maka kan Rasulullah SAW menyebutkan kafa bil mauti ibra. Kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah olehmu kematian itu sebagai pembelajaran yang besar. Maka hidup dan mati itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Sesuatu yang sudah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup itu pasti akan mati. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang mesti kita sadari agar kita selalu taat kepada Allah, agar kita selalu bisa beribadah kepada Allah, agar kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Maka ingatlah bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti dan paling dekat dengan kita. Salah satu di antara pertanyaan murid Imam Al-Ghazali kepada muridnya, apa yang paling dekat dengan kalian? Maka banyak jawaban dari para muridnya yang menggambarkan tentang kedekatan sesuatu kepadanya. Tapi kata Al-Ghazali, yang paling dekat dengan kalian itu adalah kematian. Sehingga saking dekatnya kematian itu nggak ada orang yang tahu kapan dia datang.
Begitu dekatnya kematian. Ada orang yang mati sedang makan. Tidak ada penyebab yang fatal yang membuat dia meninggal dunia. Sedang makan, meninggal dunia. Atau sedang cerita-cerita biasa, sedang rapat, meninggal dunia. Atau sedang bekerja, meninggal dunia. Artinya apa? Begitu dekatnya kematian itu, sehingga tidak ada yang tahu kapan dia datang, itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Begitu dekatnya kematian itu. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika telah divonis oleh Allah dia akan mati, maka sikapnya adalah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian itu. Mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian itu. Bukankah hidup dan mati itu adalah ujian? Seperti ayat yang kita bacakan pada muqaddimah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian. Allah yang telah menciptakan kehidupan. Untuk apa itu? Untuk melihat sebagai ujian bagi kalian siapa yang terbaik amalannya. Siapa yang terbaik amalannya. Maka kehidupan dan kematian dua-duanya ujian Allah untuk melihat siapa orang yang ahsanu amala, orang yang baik amalannya. Maka kata ahsan di situ maknanya adalah menunjukkan tentang satu kebaikan yang lebih. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kehidupan kita ada 40 tahun. Ada yang diberikan 50 tahun, ada yang 60 tahun, bahkan ada yang sampai 70 bahkan 80 tahun. Allah berikan jatah umur kesempatan kepada kita untuk apa itu? Ahsanu amala, agar kita memperbaiki semua amalan-amalan kita. Agar nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang ahsan itu, dengan amalan yang baik itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita adalah bagaimana memperbaiki semua perbuatan kita, semua tingkah laku kita, agar semuanya bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada suatu hari nanti ketika manusia telah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu la yanfa'u malun, tidak ada lagi bermanfaat harta mereka. Jadi harta yang kita tumpuk-tumpuk, harta yang dari pagi sampai pagi lagi kita mencarinya, menghabiskan semua pikiran, energi dan waktu kita untuk mencarinya, la yanfa'u, pada hari itu tidak mampu memberikan manfaat kecuali harta yang telah kita sedekahkan. Wala banun, dan anak keturunan yang kita bangga-banggakan tidak lagi mampu memberikan manfaat pada hari itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan mampu memberikan manfaat? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang hanya mampu memberikan manfaat itu orang yang datang menemui Allah, yang ketika wafatnya husnul khatimah, yang hatinya, yang kalbunya selamat, yang kalbunya bersih dari berbagai macam penyakit hati, kesyirikan, ketakaburan dan sebagainya. Inilah yang akan mampu memberikan manfaat kepada mereka. Maka tugas dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana menjaga kesucian dan kebersihan hati itu. Tentu secara umum kalau ada Bapak Ibu yang bertanya, apa caranya Ustaz agar membersihkan hati itu Ustaz? Ya, secara umum kita lakukan ibadah, membaca Al-Quran, maka perbanyaklah baca Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tapi menghafalkan Al-Quran, memperbaikikan baca Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Dan tidak cukup dengan itu, Bapak dan Ibu normal, ditambah dengan ibadah yang lain, mungkin puasa dan sebagainya. Ibadah sunnah yang lainnya, kita sempurnakan itu. Tapi yang terpenting agar hati itu menjadi bersih, agar hati itu menjadi selamat dari berbagai macam penyakit hati itu, minimal ada dua hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Ini pegangan kita Bapak dan Ibu. Perbanyak beristighfar kepada Allah. Karena Rasul menyebutkan, ya ayuhan nas, tubu ilallah.
Wahai manusia, bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu ilallahi mi'ata marrah fi kulli yaum. Saya bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari itu 100 kali. Bayangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang maksum dari dosa. Yang dosa telah berlalu, sekarang bahkan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada jaminan surga untuk beliau. Pasti dia masuk surga. Bayangkan 100 kali dia beristighfar kepada Allah. Bahkan Rasul dengan kelembutan hatinya minta ampun kepada Allah dengan mencucurkan air mata. Nah, pertanyaannya adalah kita yang tidak ada jaminan surga, yang tidak ada jaminan diampunkan dosa kita, jangankan dosa sekarang dan dosa yang akan datang, bahkan dosa berlalu pun tidak ada jaminan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berapa kali kita beristighfar kepada Allah? Yang senantiasa setiap waktu dan setiap detik kita berbuat dosa dan salah kepada Allah. Kalau tidak mato yang berbuat salah, talingo. Kalau tidak telingo yang berbuat salah, otak dalam berpikir yang bukan-bukan. Kalau tidak kaki melangkah ke tempat yang salah. Kalau tidak tangan yang melakukan hal-hal yang melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh agama. Seolah-olah semua anggota tubuh kita saling ganti dan bergantian untuk melakukan keburukan-keburukan ini. Saling mendukung melakukan keburukan-keburukan itu. Nah, pertanyaan berapa kali kita beristighfar kepada Allah? Berapa kali kita minta ampun kepada Allah? Berapa tetes air mata kita yang kita keluarkan pengakuan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam alaihi salam puluhan tahun dia bermohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang puluhan tahun dibaca dan diamalkan oleh Nabiullah Adam alaihi salam agar dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kesalahannya. Puluhan tahun dia bertaubat dengan mencucurkan air mata agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Yunus alaihi salam beberapa tahun Allah hukum dia dalam perut ikan dan dia bermohon kepada Allah agar Allah mengeluarkan dia dalam perut ikan itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa yang selalu dibaca oleh Nabi di dalam perut ikan itu, baru Allah jabah doanya, baru Allah ampuni semua kesalahan. Satu kesalahan yang dilakukan oleh para nabi, puluhan tahun dia lamanya minta ampun kepada Allah. Kita sudah berapa puluh dosa yang kita lakukan, sudah berapa ratus dosa yang kita lakukan, sudah berapa ribu dosa yang kita lakukan. Lalu berapa kali kita minta ampun kepada Allah? Sudah berapa tetes air mata yang kita keluarkan untuk menyesali semua perbuatan kita itu. Ini menandakan bahwa hati kita masih keras, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Hati kita masih keras. Belum lunak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masih sibuk dengan urusan dunia. Bahkan jangankan dalam pekerjaan dunia kita, bahkan dalam hal ibadah pun kadang-kadang dunia juga ikut terbawa dengan kita. Nggak ada fokus, nggak konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu agar kalbu, agar hati itu menjadi bersih, agar hati menjadi lunak, agar hati mendapatkan siraman cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak beristighfar kepada Allah, maka perbanyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itulah yang menutupi kalbu kita. Cahaya kalbu itu tertutup oleh dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Tidak bisa disentuh oleh itu. Maka kenapa kalau ada Bapak dan Ibu yang bertanya, Ustaz, kenapa kadang-kadang ketika beristighfar tidak mau menangis, tidak bisa mengeluarkan air mata? Karena hati kita masih kotor, hati masih keras. Sehingga tidak bisa tersentuh oleh berbagai macam hal kebaikan. Maka perbanyak beristighfar. Perbanyak beristighfar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar melunakkan hati itu, agar membersihkan hati bisa menjadi selamat, qalbun salim.
Isilah kalbu itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah, sebut Allah di lisan kita. Dan ingat Allah dalam kalbu kita, dalam hati kita. Maka para ulama membagi zikir itu kan kepada dua. Az-zikru bil lisan, az-zikru bil qalbi, az-zikru bil ruhi, az-zikru bin nafsi. Menyebut nama Allah dengan lisan kita, dengan lidah kita. Dengan berbagai macam zikir-zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Berzikir dengan lisan, kita perbanyak zikir dengan lisan itu. Karena kita menyebut Allah dengan lisan kita, ma'allah, sesungguhnya kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak cukup dengan az-zikru bil lisan, tapi mesti az-zikru bil ruhi, az-zikru bil qalbi. Mengingat Allah dalam kalbu kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita. Agar membesarkan hati dalam hati, membesarkan Allah dalam hati kita. Maka insya Allah ketika istighfar kita lakukan dan kita sempurnakan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping dengan ibadah-ibadah yang lain, baca Al-Quran, puasa dan ibadah sunnah yang lain, insya Allah hati itu akan selamat dari berbagai macam penyakit hati. Ketika hati itu selamat, maka insya Allah hati itulah yang akan mampu memberikan manfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kalau ada bapak dan ibu yang bertanya, kenapa Ustaz kita masih berkeluh kesah dalam hidup? Kita masih ada rasa takut yang berlebih-lebihan. Rasa khawas yang berlebih-lebihan. Rasa khawatir yang berlebih-lebihan. Kenapa itu? Karena dosa yang kita lakukan. Karena dosa yang kita lakukan. Karena hati kita belum selamat dari sifat dan penyakit hati itu. Maka belum mendapatkan ketenangan dalam hidup. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, allazina amanu tatama'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatama'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan Allah itu, maka tenang jiwa mereka, tentram hati mereka, damai hidup mereka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada yang belum damai hidupnya, maka perbanyak zikir, maka perbanyak menyebut Allah, maka perbanyak ingat Allah. Ala bizikrillahi tatama'innul qulub. Apakah belum tenang jiwa engkau, belum tentram hati engkau dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini beberapa pesan yang dapat kita sampaikan pada kesempatan takziah ini agar kita semua mendapatkan keberkahan, barokah dalam hidup dan barokah sampai mati kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan takziah pagi hari ini. Lebih dan kurang tentu saya minta maaf kepada Bapak dan Ibu dan kepada Allah. Kita minta ampun. Mudah-mudahan sisa umur atau kesempatan yang Allah berikan kepada kita dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu Bapak dan Ibu, dikembalikan kepada Ibu moderator. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup dengan doa acara kita ini, ya silakan Bapak Ibu jika ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan. Ya, Bumena. Ya. Tanya. Langsung tanya. Prof dulu, ya Prof. Ya, habis itu ya. Net. Ya. Nah, biar dia jangan terputus dia gitu. Nah, kalau Buya itu enggak perlu tanya lah tahu tuh. Memang duduknya dari Wak Tarwi. Sabar ya, Damet. Oke, Bumena. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Udah, Pak Ustadz. Dengar saya, Pak Ustadz? Iya, lanjut Pak. Lanjut Oke, Pak. Jadi tadi Ustadz mengatakan kita kan harus selalu membersihkan hati dan itu memang berat, Bapak ya. Ya mungkin kalau yang dengan Bapak sudah katakan tadi caranya dengan berzikir, semacam-macamnya itu.
Sekarang mungkin kalau bisa kita preventif Pak, jangan sampai kotor hati kita gitu ya. Supaya hati kita jangan kotor, kira-kira yang bisa menyebabkan hati kotor itu yang bisa kita waspadai Pak ya. Jadi kita harus waspada supaya jangan kotor hati kita, kira-kira apa kira-kira itu Pak yang agak lebih spesifik Pak kan, yang sama ini kan jangan berbuat dosa, tapi kan dosa itu luas sekali ya. Yang seringlah dalam kehidupan kita sebagai yang apa namanya itu ya, yang bekerja di kantor gitu Pak. Kira-kira apa yang hal-hal yang bisa menyebabkan hati kita kotor Pak, sehingga kita tidak sulit lagi membersihkannya Pak, karena udah bersih gitu Pak, tidak perlu dibersihkan lagi gitu Pak. Nah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ibu? Ya, langsung dijawab Pak Ustadz. Baik. Pertanyaan yang berat dan luar biasa. Ini gimana caranya ini? Biar tidak sibuk lagi untuk banyak istighfar, nggak sibuk lagi berzikir, karena hati sudah bersih gitu ya. Gini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kan yang memberikan dorongan kita untuk melakukan keburukan itu kan satu saja Bapak dan Ibu. Hati. Yang mendorong kita untuk melakukan kejahatan itu hati. Makanya dalam Islam itu Rasul menyebutkan ala inna fi jasadi mudghah illa soluhal jasadu kullu wa iza fasadal jasadu kullu ala wahiyya qalbu. Rasul menyebutkan dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Maka ketika segumpal daging itu baik, maka baik seluruh anggota tubuhnya. Tapi ketika segumpal daging itu buruk, rusak, maka rusaklah semua amalan anggota tubuhnya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika segumpal daging itu baik, maka biasanya mata akan merespon kebaikan itu. Maka tidak mau melakukan kejahatan. Ketika yang segumpal daging itu baik, maka otak biasanya tidak akan merespon melakukan keburukan. Pasti merespon memikirkan kebaikan. Ketika segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh, telinga, kaki, tangan, semuanya akan merespon kebaikan karena segumpal daging itu baik. Tapi ketika segumpal daging itu rusak, buruk, maka sebuah anggota tubuh kita merespon keburukan itu. Mata akan melihat keburukan-keburukan, telinga akan suka mendengarkan keburukan, semuanya berpikir dengan keburukan. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Maka bagaimana caranya menjaga hati tadi Bapak dan Ibu? Nah, gimana cara menjaga hati tadi itu? Karena memang dalam alam rahim seperti yang sudah kita ketahui dalam Al-Qur'an itu, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika ruh itu masih belum bersatu dengan jasad kita, dengan fisik kita, ruh itu telah bersaksi kepada Allah. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Ruh menjawab ketika itu, qalu bala syahidna. Ya Allah, kami mengakui bahwa engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Rabbku, engkau adalah Tuhan yang wajib aku sembah. Itu ruh yang ditanya ketika belum bersatu dengan jasad. Nah, tapi ketika ruh itu telah bersatu dengan jasad, 9 bulan dalam kandungan, maka ruh tadi itu tertutup cahayanya karena menyatu dengan kebutuhan fisik kita. Nah, itu yang jadi persoalan Bapak dan Ibu. Maka dalam kajian ulama sufi, dalam kajian tasawuf, lebih perbaikan itu ke dalam. Yang diperbaiki itu ruhnya, yang diperbaiki itu adalah hatinya. Maka gimana caranya? Yang tadi itu perbanyak beristighfar kepada Allah, lalu perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan lisan saja berzikir. Karena berpenyakit itu bukan di lisan, bukan di otak, tapi yang berpenyakit, yang bermasalah itu adalah hati. Maka kalbunya yang mesti berzikir kepada Allah. Kalbunya yang masih selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalbunya yang merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ma'iyatullah. Maka Bapak dan Ibu ingat ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq ketika berada di suatu gua, yang ketika itu tentara Quraisy ingin membunuh mereka berdua, Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ketika itu Abu Bakar selaku manusia biasa ada rasa ketakutan yang luar biasa. Dengan memegang dada Abu Bakar, langsung menyebutkan la tahzan innallaha ma'ana.
Ada konsep di situ, jangan takut. Karena konsep takut itu sebenarnya bukan di otak. Otak hanya merespon saja. Yang takut itu sebenarnya hati. Nah, apa obatnya? Innallaha ma'ana. Tanamkan dalam hatimu bahwa Allah bersama kita. Maka ketika dalam hati itu telah tertanam innallaha ma'ana, Allah bersama kita dengan konsep zikir tadi itu selalu bersama Allah, maka semua urusan-urusan akan aman Bapak dan Ibu. Maka rasa ketakutan akan hilang hanya kepada Allah. Rasa was-was akan hilang hanya kepada Allah. Semuanya akan kebaikan. Jadi kuncinya kolbu, Pak. Kuncinya adalah hati. Hati sanubari. Ketika hatinya merasa selalu bersama Allah, dengan istighfar tadi itu dan dengan zikir tadi itu, hujamkan zikir itu ke dalam. Maka kan Nabi menyebutkan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan, nah ini maknanya, ini lagi-lagi saya sampaikan. Jadi mentalkin itu tidak hanya kepada orang yang mau meninggal dunia, fisiknya. Tapi kita kan punya dua fisik, Pak, dua jasad. Ada jasad kita yang sifat jasadi, ada jasad diri yang disebut dengan ruhi. Ada orang yang secara jasad dia hidup, tapi ruhnya mati, kalbunya mati, mesti lakinu. Mesti ditalkinkan hati yang mati tadi itu, sekalipun kita hidup. Tapi hatinya yang mati, mesti ditalkinkan dengan apa? Dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dengan mentalkinkan kalimat Allah. Dengan mentalkinkan kalimat la ilaha illallah ke dalam kalbu tadi itu. Agar kalbu yang mati, agar bisa menjadi hidup. Maka lakinu itu tidak hanya sebatas, lakinu mautakum itu tidak hanya sebatas mentalkinkan orang yang telah mati, mau mati fisiknya, tapi justru sesungguhnya lakinu itu sebenarnya mentalkinkan orang yang hidup jasadnya, tapi kalbunya yang mati. Nah, maka installkan Allah, installkan la ilaha illallah itu ke dalam kalbu, maka insya Allah ketika itu telah terinstallkan, maka seperti yang apa inginkan tadi itu, keburukan-keburukan akan jauh. Kenapa? Karena Allah selalu bersama kita. Nah, kenapa selama kau sering melakukan kejahatan? Karena kita lupa dengan Allah yang selalu melihat dengan basornya. Kita lupa kepada Allah yang selalu mengetahui dengan ilmunya. Allah lupa kadang-kadang kita karena Allah mendengar dengan sami'nya. Karena kelalaian tadi, Pak, sehingga dosa kita lakukan. Tapi ketika kita sadar bahwa Allah mengetahui bahkan bahagian terdalam dalam diri kita pun Allah mengetahuinya. Apa yang terlintas dalam pikiranmu dan terbersit dalam hatimu, ya'lamullah. Allah mengetahuinya. Apalagi yang jaleh-jaleh kita kerajaan, Pak. Konsep itu yang perlu duduan dulu. Awak kini kau bersama Allah pun enggak gitu. Merasa dipantau di Allah pun enggak gitu. Tapi ketika kita terbiasa Allah memantau kita, maka insya Allah, Pak, semua keburukan akan jauh. Tapi ketika sedetik saja kita lupa dengan Allah, kalbu bersama Allah, maka kejahatan itu semakin dia akan berganti-ganti akan melakukan itu. Mungkin itu kira-kira, Pak. Ya, makasih Ustaz. Eko PR kita sama-sama kok, Pak. Tidak hanya Pak, itu PR kita sama-sama. Untuk ambo pun terkait itu. Ya, selalu memperbaiki diri ya Pak Ustaz ya. Betul, Pak. Ya. Betul. Maka dalam konsepnya kan ketika melakukan kesalahan, maka berbanyak beristighfar. Ya. Kenapa Anda bisa terlepas dari salah dan dosa itu, Pak? Itu kan? Kulubani Adam khata wa khairul khata at-tawwabin. Anak Adam itu pasti punya salah. Tergantung gadang ketiknya salah, tergantung kecil dan besarnya salah. Tapi sebagai orang berdosa itu adalah orang yang suka bertaubat. Maka perbanyak beristighfar kepada Allah. Itu kira-kira Pak Prof. Ya, Ibu Mirna. Ya, terima kasih Pak Ustadz juga Pak Irizon. Selanjutnya tadi Pak Yusmet Rizal. Silakan Pak Yusmet. Aku Buya sama Buya. Nah, ini Buya kami. Buya kami kok Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau Buya yang matanya, itu nak matanya itu Pak. Cuma nguji itu Pak. Ujian Ustaz. Memantapkan keyakinan Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ambo ingin Ustaz kejelasan dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10 itu ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun salihin. Ustaz ya. Jadi ya, betul Pak. Nah, ya ada dua yang saya tanyakan
Ustaz, di sana kan ada permintaan kalaulah Allah memundurkan. Nah, itu waktu manusia itu meminta itu dia masih hidup atau sudah kematian Ustaz ya? Pertanyaan kedua, kenapa manusia itu meminta kalau dia dimundurkan, fa'as sadaqah, saya akan bersedekah katanya. Kenapa sedekah yang terpikir? Kenapa enggak saya akan rajin sholat, saya akan rajin puasa, saya akan berhaji? Kenapa ada itu yang kepikir waktu permintaan itu? Nah, itu saja mungkin Ustaz ya. Terima kasih Ustaz ya. Oke. Terima kasih, Buya. Yang Buya bagi Ustaz. Pertanyaan Buya. Ustaz ya, ini penyesalan yang akan kita hadapi pertama ini. Belum sampai ke kuburan. Betul. Kan ayat sebelumnya kan berbicara masalah orang-orang yang beriman dan orang yang lalai, Pak. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau sampai terlalaikan mengingat Allah. Nah, ini konsep yang tadi terzikir. Apa yang sering membuat kita? Iya, betul. Apa yang membuat kita lalai itu? Yang dua tadi itu, Pak. Yang pertama amwal, yang kedua banat, anak. Ini yang sering melalaikan kita zikir kepada Allah. Ibu-ibu yang lah punya cucu, nah kadang-kadang karena cucu sembahyang lupa. Iya kan? Adik sayang ke cucu, sayang ke anak, kadang-kadang lupa untuk beribadah. Maka Allah ingatkan, hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian terlalaikan berzikir kepada Allah, mensucikan hati kalian dengan berzikir kepada Allah, karena harta dan anak keturunan kalian. Dan siapa orang yang lalai dengan dua tadi itu, maka ingat mereka orang-orang yang merugi. Makanya ketika mereka meninggal dunia, orang-orang yang tadi semasa hidupnya, aku pertanyaan Buya tadi, apakah penyesalan itu masih hidup? Tidak Buya. Iku orang lah meninggal aku Buya. Sama dengan sewazan nanti dengan firman Allah dalam surah Sajadah itu. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ketika di akhirat kelak nanti dihadapkan kepada orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang melakukan dosa, akan dosa-dosa mereka, lalu mereka berdoa kepada Allah, farji'na ya Allah, balikkan kami lagi hidup di dunia, na'mal salihah, kami akan beramal saleh, inna muqinun, kami orang-orang yang yakin. Tapi tidak ada penyesalan di situ lah. Ini penyesalan orang-orang yang telah meninggal dunia, termasuk yang tadi dalam surat Munafikun tadi itu, ketika orang diberikan harta kekayaan, diberikan banyak harta, tapi dia lupa bersedekah dengan harta tadi itu ketika hidup, maka ketika dia meninggal dunia, ya Allah, yang nyokana itu, ya Allah dulu mau kaya di dunia, ya Allah, hartamu banyak, ya Allah, tapi yang mau lupa dulu untuk bersedekah. Kinilah meninggal, takanarnya harta itu Pak, menyasarnya gitu. Kenapa dahulu saya ketika dunia tidak sedekah gitu. Nah itu konsepnya. Jadi pertama penyesalan itu setelah meninggal dunia. Kalau masih hidup Pak, itu rasanya kalau menyasar bermanfaat. Kalau kini walau berumur 60 tahun, kalau dulu mungkin ketika menunggu agak balik bersedekah, menyasar kini masih ada kesempatan untuk bersedekah. Bahkan sampai menjelang meninggal dunia pun ada wasiat. Kita masih bisa untuk bersedekah. Nanti ambo kalau meninggal yo, tolong harta ambo itu diajukan ke Mas Haji itu ya. Masih bisa Pak kalau menyesal ketika masih hidup. Tapi penyesalan itu ketika lah berpisah ruh dengan jasad kita disebut dengan al-maut, baru menyesal ketika itu tidak ada guna lain. Inilah penyesalan orang-orang yang sangat menyesal sekali karena penyesalan tidak ada guna di situ. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan Buya tadi itu, kenapa harta yang diingatnya, kenapa bersedekah diingatnya? Karena memang ketika di dunia dia punya kekayaan, dia punya harta yang dengan harta itu dimungkinkan dia untuk bisa bersedekah dan meraih semua kebaikan-kebaikan. Tapi lupa untuk melakukan itu Buya. Sehingga ketika meninggal dunia itu yang takana adanya. Kenapa dulu ambo tidak sedekah? Ambo punya harta, tapi kenapa tidak mau sedekah? Ya itu kira-kira Buya. Nah, itu yang dapat memberikan manfaat kepadanya Ustaz ya.
Betul Buya, itu yang tadi tuh. Yaumala yanfa'u malun wala banun. Nah, jadi nggak ada manfaat di situ lah Buya. Abi. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama Buya. Ampun terima kasih ke Buya kok. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz dan Buya Yusmet. Mungkin satu lagi Bapak Ibu masih ada? Mungkin Pak Ustadz ada cara lain. Masih, Bro. Masih. Bisa ya Pak Ustadz satu lagi, Pak Devri. Raise hand. Boleh Bu. Boleh Bu. Ya, silakan Pak Devri. Ya, oke, terima kasih Bu Mirna, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin menanyakan langsung aja ke pertanyaannya ya Pak ya. Ada beberapa konsep yang di prinsip beberapa orang gitu Pak Ustadz, yaitu menghindar dari hal-hal yang merusak hati gitu. Contohnya ada misalnya ada kan beberapa misalnya teman atau apa itu bisa merusak hati, menghindar gitu, atau dari hal-hal lain kegiatan gitu. Kalau bisa merusak hati kita menghindar gitu. Itu bagaimana konsepnya itu Pak Ustadz? Benarkah atau bagaimana gitu? Itu aja Pak. Oke. Terima kasih Pak Depri. Ini mumpung ada Buya nih, Buya Yusmet. Nanti kalau ada tambahan nanti kita mohonkan ke Buya. Memang dalam ilmu hati, dalam ilmu hati dan para ulama sufi itu memang maka ada istilah uzlah. Jadi konsep mereka karena memang mereka paham betul karena yang akan bisa membuat mereka bahagia itu adalah hati. Karena tadi dalam konsep beribadah itu kan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi dalam beribadah itu yang Allah lihat itu bukan amalannya dulu, tapi yang pertama Allah lihat itu adalah hatinya. Bersih apa tidak? Jadi yang pertama Allah lihat itu bukan kesempurnaan ibadah sholatnya seumpama, bukan kesempurnaan rukunya yang pertama Allah lihat, bukan bagus bacaan Al-Qur'annya, tapi yang pertama Allah lihat itu adalah qulubukum. Bagaimana hatinya ketika membaca Al-Qur'an dan bagaimana hatinya dalam sholat kepada Allah. Maka dalam banyak ayat seumpama orang yang sholat pun sempurna sholatnya tapi diancam neraka oleh Allah. Fawailul lil musallin. Itu kan? Allazina hum an sholatihim sahun. Ada orang yang sholat, sempurna sholatnya secara syar'i, sempurna sholatnya secara jasadi, tapi sahun, dia lalai kalbunya dari Allah, maka neraka wail bagi dia. Jadi yang pertama Allah lihat, itu ini konsep pertama. Yang pertama Allah lihat itu bukan kesempurnaan ibadah jasadi kita, tapi kalbunya. Setelah Allah lihat hatinya, niatnya, keikhlasannya, baru Allah lihat kesempurnaan ibadahnya. Maka dalam melihat konsep itu, para ulama sufi menekankan bahwa yang terpenting itu adalah kalbu, hati. Maka bagaimana usahanya agar menjaga hati tadi tetap menjadi bersih. Karena yang dilihat oleh Allah itu hatinya. Bukan yang lain tapi hati. Maka bagaimana pertanyaan tadi itu, kalau seandainya ada dalam perjalanan hidup kita, kalbu atau hati yang belum kokoh, hati yang belum kuat, hati yang mudah tergoda dengan hal-hal yang lain. Maka bagaimana kalau seandainya kita menghindar sedikit, ya boleh-boleh saja Pak, dalam kajian ilmu kalbu, ilmu hati, kita dibolehkan untuk sedikit menghindari mereka, tapi bukan berarti memusuhi mereka, tidak. Tapi karena kita yang belum siap untuk menerima kondisi itu, dikhawatirkan nanti ketika kita bergabung dengan mereka, maka kalbu kita menjadi rusak. Maka untuk menjaga kalbu tadi itu, maka kita pisahkan diri kita dengan istilah uzlah. Tapi bukan berarti kita memisahkan diri dengan membenci mereka, tidak. Tapi untuk menjaga hati. Nanti ketika kalbu telah kuat, kalbu telah kokoh, kalbu tidak mudah lagi terpengaruh, maka kita kembali lagi untuk bergaul dengan mereka. Nabi SAW beberapa hari di Gua Hira itu untuk menjaga Nabi itu agar tidak terpengaruh oleh budaya-budaya orang jahiliyah kita gitu. Allah memelihara kalbu Nabi itu.
Ada satu cerita kan ketika keinginan Nabi ingin apa? Ketika Nabi muda-muda dulu itu, ketika Nabi ingin mengikuti kebiasaan-kebiasaan pemuda Arab ketika itu, minuman khamar, mendengarkan musik, Nabi hampir sampai ke tempat kemaksiatan itu. Tapi Allah mendatangkan ngantuk yang luar biasa ke Nabi, sehingga Nabi nggak sampai Nabi pagi. Nah artinya apa? Nanti kalau seandainya Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW datang ke tempat maksiat itu, sementara kalbunya belum kuat, maka dikhawatirkan nanti Nabi itu akan terpengaruh dengan budaya mereka. Maka Allah jaga ketika itu nggak datang ke tempat itu. Tapi ketika Nabi telah kuat hatinya di Gua Hira itu, telah menerima hidayah yang pertama, menerima ayat yang pertama, surat yang pertama, Iqra itu Nabi telah kuat, maka Nabi dianjurkan untuk berdakwah lagi menemui mereka. Itu konsepnya, Pak. Jadi kalau kalbu kita belum kuat, maka perkuat kalbu kita. Hindari mereka sementara, perkuat kalbu kita. Dengan harapan nanti ketika kalbu telah kuat, maka kita datang lagi kepada mereka, tapi dengan cara mendakwahi mereka, dengan kalbu yang kuat. Nah, itu baru orang Minang, kok janjian nanti awak nyium mancing gitu. Kan tukang pancing yang larian ikan gitu. Harapannya kok ikan yang gadang kok diangkat katanya kan. Nah, cuman sayang itu karena tukang pancingnya yang lama, atau tukang pancingnya yang dilarian ikan. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Maka perkuat dulu tali pancing awak. Maka kita perkuat dulu ikatan pancingnya itu agar tukang pancing tidak dilarikan oleh ikan. Jadi dalam kajian kalbu itu dibolehkan, Pak. Bahkan dianjurkan kalau belum kuat agar kalbu tidak rusak, maka jangan ikut mereka. Jaga kalbu, jaga kesucian hati. Itu mungkin Pak Dev, mudah-mudahan bisa membantu. Barakallah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Cukup ya Bapak Ibu tanya jawab kita.